Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Najin Ditala Fitri. Saya adalah mahasiswa dari program studi agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, materi lanjutan dari ekonomi syariah, yaitu perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama dari ekonomi syariah tersebut. Jadi materi kali ini tidak kalah penting dengan materi-materi sebelumnya, ya teman-teman, karena sistem ekonomi ini merupakan bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia ya. Tanpa kita sadari sendiri, setiap hari kita terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti membeli makanan, lalu kita menggunakan jasa transportasi, berjualan, menabung, bahkan menggunakan aplikasi pembayaran digital. Nah, namun teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa setiap aktivitas ekonomi ini sebenarnya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku di suatu negara? Ini pertanyaan ya. Nah, setiap negara itu memiliki ciri yang berbeda dalam mengatur sistem produksi barangnya, lalu bagaimana distribusi kekayaannya, lalu penggunaan sumber daya, lalu hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada juga negara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan ekonomi. Ada juga negara yang sebagian besar kegiatan ekonominya itu diatur oleh pemerintah. Nah, selain itu ada pula sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama, yaitu ekonomi syariah. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, lalu ragam sistem ekonomi dunia, lalu yang ketiga itu prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam, lalu yang terakhir itu prinsip dari ciri utama ekonomi syariah. Nah, melalui pembahasan ini, saya harap teman-teman bisa paham ya perbedaan dari masing-masing sistem ekonomi dan mengetahui bagaimana nih ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menekan keadilan, keseimbangan, dan nilai moral. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, teman-teman, sebelum membahas berbagai jenis sistem ekonomi ini, kita perlu memahami bahwa suatu sistem ekonomi tidak muncul serta-merta atau tiba-tiba, melainkan sistem ekonomi ini terbentuk karena dipengaruhi oleh berbagai faktor nih yang berkembang dalam masyarakat di negara tersebut. Nah, untuk pengertiannya, sistem ekonomi itu adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana kegiatan ekonomi tersebut mencakup yang pertama itu produksi, lalu distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Nah, sistem ekonomi ini juga menentukan siapa saja nih yang memiliki sumber daya, lalu siapa yang mengelola produksi, lalu bagaimana barang didistribusikan, dan bagaimana keuntungan itu dibagi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi ini, teman-teman. Yang pertama itu ada faktor ideologi dan pandangan hidup, di mana faktor ini tuh mempengaruhi sistem ekonomi. Salah. Nah, faktor yang pertama itu mempengaruhi sistem ekonomi. Astagfirullah. Nah, faktor pertama yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi atau cara pandang suatu masyarakat, teman-teman. Di mana ideologi ini menentukan bagaimana masyarakat memandang kepemilikan harta, lalu kebebasan individu, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Nah, contohnya nih teman-teman, misalnya di negara liberal lebih cenderung menggunakan sistem kapitalis karena menekankan kebebasan individu. Lalu di negara yang mengutamakan pemerataan biasanya lebih dekat dengan sistem sosialis. Sedangkan ekonomi Islam dibangun berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis.
Nah, jadi sebenarnya sistem ekonomi itu mencerminkan bagaimana cara berpikir dari masyarakat di negara tersebut. Oke. Okay. Lalu yang kedua itu ada faktor kondisi sosial dan budaya. Nah, budaya masyarakat itu juga sangat berpengaruh ya terhadap ekonomi uh, di suatu negara tersebut. Misalnya nih, masyarakat yang menjunjung persaingan biasanya lebih mudah menerima kapitalisme, sedangkan masyarakat yang menjunjung gotong royong cenderung mendukung sistem yang lebih kolektif. Nah, kalau di Indonesia sendiri, budaya gotong royong sebenarnya cukup dekat dengan nilai ekonomi syariah, teman-teman. Lalu itu ada sumber daya alam, eh, di mana ketersediaan sumber daya alam juga ikut mempengaruhi kebijakan ekonomi negara. Contohnya nih, negara negara yang kaya akan minyak memiliki sistem ekonomi berbeda dengan negara industri. Lalu untuk negara agraris memiliki kebijakan berbeda dengan negara maju berbasis teknologi. Seperti kita, negara agraris, ya. Lalu faktor yang keempat itu ada perkembangan teknologi, di mana ini juga mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi tentunya. Contohnya itu uh, transaksi digital ya. Sekarang udah ada e-commerce juga, terus ada vintage, marketplace, terus ada bank digital. Nah, perkembangan ini membuat sistem ekonomi itu terus berubah mengikuti zaman, teman-teman. Jadi, uh, ya gitulah. Nah, selanjutnya itu ada kondisi politik dan pemerintah. Nah, pemerintah ini juga memiliki peran penting dalam menentukan arah ekonomi negara. Di mana negara dengan pemerintahan yang kuat itu biasanya lebih banyak mengatur ekonomi, lalu menentukan pemerintah ini juga yang mengatur harga dan mengontrol produksi. Sedangkan negara liberal itu memberikan kebebasan lebih besar kepada pasar. Jadi pemerintah tuh nggak ikut ambil peran untuk mengatur sistem ekonomi di sana. Gitu. Kalau negara yang liberal. Lalu yang selanjutnya itu adalah sejarah dan pengalaman negara. Eh, nah, pengalaman masa lalu suatu negara itu juga mempengaruhi sistem ekonomi ya teman-teman. Contohnya itu negara yang pernah mengalami krisis ekonomi itu biasanya lebih berhati-hati dalam mengatur pasar. Lalu negara yang pernah dijajah biasanya berusaha membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri. Lalu kita masuk ke contohnya di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ketika harga cabai itu naik di pasar, eh, pemerintah itu bisa yang pertama itu membiarkan harga mengikuti pasar atau menekan intervensi. Nah, keputusan seperti ini itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan di negara tersebut. Jadi ya terserah negara tersebut, terserah pemerintah gitu mau dibiarkan atau melakukan intervensi. Nah, kesimpulannya teman-teman, sistem ekonomi itu dipengaruhi oleh ideologi, lalu budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, dan sejarah suatu negara. Karena itulah setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Jadi nggak semuanya sama rata. Indonesia beda, negara lain beda gitu. Jadi nggak sama teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ragam sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, secara umum, teman-teman, terdapat beberapa sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, lalu kapitalis, sosialis, campuran, dan Islam atau syariah. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Nah,
Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan turun-temurun. Ciri-cirinya itu biasanya teknologinya masih sederhana, lalu produksinya terbatas, mengandalkan adat dan tradisi, lalu produksi untuk kebutuhan sendiri, cuma produksi untuk sehari-hari saja. Lalu untuk kelebihannya itu ada bisa memperkuat hubungan sosial masyarakat ya, lalu jarang terjadi persaingan berlebihan. Nah, untuk kekurangannya itu tentu saja di produktivitas itu rendah dan sulit untuk berkembang. Lalu ada sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini merupakan sistem yang memberikan kebebasan besar kepada individu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip utama di sistem kapitalis ini yaitu kepemilikan pribadi, persaingan bebas, pasar bebas, dan profit oriented atau berorientasi keuntungan. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis ini adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, kelebihannya itu ada bisa mendorong inovasi, lalu persaingan itu meningkatkan kualitas produk dan kebebasan usaha lebih besar. Namun ada kekurangannya juga, yaitu kesenjangan sosial itu tinggi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis ini. Lalu banyak monopoli perusahaan besar dan eksploitasi tenaga kerja. Lalu selanjutnya itu sistem ekonomi sosialis, di mana sistem sosialis ini menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama ekonomi. Ciri-cirinya itu kepemilikan negara dominan ya, jadi negara yang memiliki ekonomi negara tersebut gitu. Lalu pemerintah mengatur produksinya dan fokus pada pemerataan ekonomi. Nah, kelebihannya itu ya pemerataan lebih baik ya ke seluruh masyarakat, lalu jaminan sosial lebih kuat. Nah, kekurangannya itu kurangnya mendorong kreativitas dan masyarakat perlu bergantung pada pemerintah. Lalu ada sistem ekonomi campuran, di mana maksudnya itu adalah gabungan kapitalis dan sosialis. Jadi campuran itu maksudnya kapitalis dan sosialis. Artinya masyarakat itu diberikan kebebasan usaha, tetapi juga pemerintah tetap mengawasi. Jadi layaknya anak kecil lagi main di playground, ya bebas kok mau main kemana aja, tapi tetap diawasi oleh orang tua gitu. Uh, Sistem ekonomi campuran ini banyak ya digunakan oleh negara-negara modern sekarang. Lalu ada sistem ekonomi Islam atau syariah. Nah, ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah. Tujuannya itu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, sekarang kita akan membandingkan nih teman-teman antara membandingkan prinsip tiga sistem ekonomi besar tersebut ya. Yang pertama itu ekonomi kapitalis, di mana dia itu memiliki kebebasan individu ya, setiap orang bebas memiliki usaha dan kekayaan, lalu persaingannya itu bebas, di mana pasar menentukan harga dan produksi, lalu profitnya itu maksimal, tujuan utamanya adalah keuntungan sebesar-besarnya. Lalu untuk dampak positifnya itu inovasi itu cepat berkembang ya, lalu persaingan itu meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk dampak negatifnya itu adalah di ketimpangan sosial, lalu kemiskinan tetap ada, dan perusahaan besar bisa menguasai pasar. Jadi karena tingginya kesenjangan sosial itu, yang miskin yang makin miskin, jadi terus yang kaya ya makin kaya gitu teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar gitu ya makin kaya.
Lalu prinsip ekonomi sosialis, di mana itu kepemilikan negara ya, sumber daya penting dikuasai oleh pemerintah. Lalu pemerataan, di mana negara tersebut berusaha mengurangi kesenjangan. Jadi si pemerintah ini mengurangi kesenjangan di negara tersebut, gitu, diatur oleh pemerintah. Lalu perencanaannya itu terpusat, di mana ekonomi itu diatur langsung oleh negara. Nah, dampak positifnya itu pemerataan itu lebih baik, jadi lebih rata gitu ekonominya. Lalu jaminan sosialnya meningkat. Untuk dampak negatifnya itu kreativitas masyarakat itu berkurang dan berkegantungan gitu. Gak boleh melek. Nah, untuk prinsip ekonomi Islam itu ekonomi Islam mencoba menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab sosial. Di mana prinsip utamanya itu udah pasti tauhid, keadilan, lalu keseimbangan, amanah, larangan riba dan tanggung jawab sosial. Nah, contoh nyatanya itu yaitu sistem bagi hasil, lalu zakat produktif, bisnis halal dan perdagangan yang jujur. Lalu prinsip poin keempat itu ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Um, Nah, kita masuk ke prinsip utama ekonomi syariah, di mana ya seperti yang kita tahu yaitu ya tauhid ya, semua aktivitas ekonomi yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Lalu ada keadilan, ya tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Lalu ada amanah, itu harus jujur bertanggung jawab. Larangan riba, di mana menghindari sistem bunga ya yang memberatkan. Lalu keseimbangan, itu antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, ciri-ciri ekonomi syariah itu berbasis moral dan agama, lalu mengutamakan keberkahan, menghindari praktik haram seperti riba tadi, gharar, maisir, dan mengutamakan alhamdulillah. Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Dan mengutamakan keadilan sosial, di mana melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, teman-teman, sebagai penutup dapat kita pahami dong bahwa setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda. Kapitalisme itu menekankan kebebasan individu, sosialisme itu menekankan pemerataan, lalu sedangkan ekonomi syariah itu berusaha menciptakan keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan nilai moral. Nah, ekonomi syariah ini hadir bukan hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan keberkahan bagi masyarakat. Nah, semoga teman-teman materi hari ini bermanfaat dan teman-teman paham sehingga kita semua bisa paham nih tentang berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video yang bermanfaat. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng di bawah. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I just had to let you know you're